Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus di akhir Injil sama dengan bahasa di kesempatan lain ketika Yesus mengatakan, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Seluruh perlakuan kita sebenarnya dikendalikan oleh rasa. Tadi waktu perjalanan pulang, saya itu coba berpikir lagi di dalam perjalanan. Setelah saya membuka ulang video-video yang saya omong saat saya memberikan weekend MA, ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Mengapa weekend MA dimulai dengan bicara perasaan? Dan setelah saya merenung, ternyata memang hidup kita banyak dikendalikan oleh perasaan. Ketika merasa ngantuk, kita perlu tidur. Ketika merasa lapar, kita perlu makan. Ketika merasa haus, kita perlu minum. Jadi seluruh kehidupan kita sangat ditentukan dan dikendalikan oleh rasa. Nah, bicara dosa juga tentang perasaan. Karena nanti ada hubungan dengan rasa belas kasih yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan kepada sesama. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Bicara tentang kemurahan hati Allah, itu kan soal rasa belas kasih yang dimiliki oleh Bapa untuk mengerti hidup dengan kita orang yang berdosa. Makanya dalam referen Mazmur kita menemukan bahasa Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Kenapa? Karena soal rasa. Tuhan rasa kasihan dengan kita. Karena kalau kita diperlakukan setimpal dengan dosa kita, Bapak Ibu, ada berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari? Kalau mau dihitung, yang pasti tidak ada hari yang dilewati tanpa kita berdosa. Dan setiap orang pasti berdosa. Namun, apakah orang menemukan bahwa ia berdosa? Nah, ini kembali ke soal rasa. Merasa bersalah dan berdosa enggak? Kalau tidak ada rasa bersalah dan berdosa, kita tidak akan pernah menemukan diri sebagai orang berdosa. Dan itu juga yang membuat kita tidak merasa butuh ke gereja untuk memohon belas kasihan Allah. Jadi kembali ke rasa. Ada dua rasa yang beda tipis yang perlu juga kita bedakan. Itu kalau orang istilah dengan bahasa tren itu shame culture dan guilt culture. Shame culture itu rasa malu. Sedangkan rasa malu atau rasa bersalah, sedangkan guilt culture itu rasa berdosa. Orang tidak mungkin menemukan diri berdosa kalau dia tidak punya rasa malu.
malu sudah berbuat dosa. Kalau tidak ada rasa itu, orang pikir dia baik-baik saja, dia benar. Kemudian rasa berdosa itu rasa bersalah juga ada perbedaan. Tidak semua kesalahan itu termasuk dosa. Contoh, kalau 1 tambah 1 kita jawab 3 kan salah, kan itu tidak berdosa. Kemudian kita jadi lektor salah baca, itu juga tidak berdosa. Lalu dosa itu kesalahan seperti apa? Ya, sebenarnya dosa itu tentang apapun tindakan yang kita lakukan yang melukai hati, melukai hati orang. Jadi dosa itu terkait dengan orang lain. Kalau salah itu tidak selalu terkait dengan orang lain. Salah tidur juga kan tidak berdosa, dan itu tidak ada hubungan sama orang lain. Salah makan juga tidak ada hubungan sama orang lain. Tapi kalau bicara dosa, berarti ada hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan. Maka dosa itu selalu berakibat putusnya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita bersalah kepada sesama dan melukai sesama, kan pasti memutuskan hubungan kita dengan sesama. Tapi mampukah kita menemukan bahwa kita bersalah? Tapi tidak mungkin kita menemukan bahwa kita bersalah lagi-lagi kalau tidak punya rasa malu. Kenapa orang yang korupsi itu tidak merasa berdosa? Karena tidak punya rasa malu. Kalau dia malu, tidak mungkin dia korupsi. Atau ada orang yang jarang ke gereja, jarang ikut kegiatan di KBG, jarang ikut kegiatan di lingkungan. Nanti kalau dia butuh sakramen, entah permandian atau perkawinan, baru dia dekat-dekat dengan pengurus KBG, dekat-dekat pengurus lingkungan, dekat-dekat ke gereja. Kalau menurut saya, dia berani melakukan itu karena dia tidak punya rasa malu. Malunya apa? Apa kata orang? Seolah-olah saya ke gereja kalau saya butuh, kan gitu. Tapi orang tidak merasa malu, sehingga begitu sudah terima sakramen baptis anaknya, cucunya, sudah nikah anaknya, nanti hilang lagi. Jadi inilah rasa-rasa yang perlu dibangun juga. Karena ternyata ketika kita memohon rasa belas kasihan Allah, pengadilnya adalah tingkah laku kita. Mungkin kita masih ingat ketika beberapa hari lalu pulang acara ulang tahun tabisan yang ke-15-nya Bapak Uskup, saya mengatakan kepada kita tentang ternyata pengadilan terakhir itu kasih. Kalau kita berbelas kasih kepada sesama, otomatis kita jadi domba yang masuk surga. Tapi kalau hidup tanpa kasih, itu otomatis kita jadi kambing dan masuk neraka. Yang waktu itu Injilnya tentang ketika aku menjadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Lalu orang tanya, Yesus, kapan kami lihat engkau lapar, engkau tidak pakai pakaian? Yesus bilang apa? Apapun yang kamu lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi kembali ke dalam diri, Bapak Ibu, pasti kita membutuhkan rasa belas kasihan Allah, dan Allah itu pasti berbelas kasih kepada kita. Tidak mungkin tidak, karena Allah kita itu Bapa yang pengampun dan Maha Rahim. Tapi apakah pengampunan dan belas kasih Allah tiba-tiba datang kepada kita? Tidak juga. Kenapa? Sangat tergantung pada bagaimana kita menyikapi diri dan bersikap kepada orang lain. Makanya dalam Injil Yesus bilang apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga yang akan diukurkan kepadamu. Jadi hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang akan berbuah kepada kita. Di bagian terakhir weekend MA itu ada sebuah istilah yang namanya menghidupkan komunitas MA, dan ada gambar di situ telapak tangan semua banyak, lalu di dalam telapak tangan itu ada gambar hati. Nggak tahu mereka yang sudah ikut dulu apakah pernah lihat, tapi saya lihat baru muncul juga itu kemarin. Lalu saya tanya kepada mereka, kamu paham
Kenapa di telapak tangan dengan 5 jari itu ada gambar hati? Artinya, taruh hatimu di tanganmu. Berarti kalau taruh hati di tangan, hati adalah sumber kasih, maka taruh kasihmu di tanganmu. Maka kalau kita bicara kasih, kalau dibahasakan dengan cara lain kan kasih, saya kasih kau makan, beri. Berarti kita memberi diri untuk orang. Makanya perlu bergabung dalam komunitas itu untuk memberi diri. Dan saya rasa memang efek positifnya banyak. Ketika kita memberi diri dalam kelompok, nanti kita akan diperhatikan oleh kelompok. Kalau kita mengungkung diri, egois, tidak mau bergabung, nanti kalau kita punya apa-apa juga orang tidak datang. Bapak Ibu bisa melihat kan, umat tertentu yang jarang bergabung, nanti kalau dia sakit dan mati keluarganya, oh itu yang datang tuh betul-betul orang yang belas kasih. Kalau tidak yang lain bilang, ngapain pergi orang dia malas bergabung, gak usah peduli sama orang itu. Jadi hidup itu seperti itu jadinya. Paling penting untuk kita adalah jangan lupa mengasah rasa. Kita hidup itu paling banyak ditentukan oleh perasaan, dan jangan lupa menyadari perasaan-perasaan yang ada. Dan paling penting ketika kita merasa butuh belas kasihan Allah, kita juga perlu berbelas kasih kepada sesama. Ketika kita butuh pengampunan dari Allah, kita juga perlu mengampuni sesama. Saya rasa dalam doa Bapa kami sangat jelas kita mengatakan, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya, ketika kita mengampuni orang, kita pun mendapat pengampunan. Semoga Tuhan memberkati kita.